Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah as-sadiq wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu ayat saja dari surat Al-Ma'arij ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga, memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan juga menjaga, memelihara, menepati janjinya. Kita akan ambil dua faedah saja dari ayat yang mulia ini. Yang kedua-duanya merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, masih berkaitan dengan obat terapi penyakit halu'. Nah, obat terapi penyakit halu yang berikutnya adalah menunaikan dan memelihara amanah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Amanah itu apa, Bu? Amanah itu apa? Amanatun. Tapi paham kan kalau disebut amanah, paham kan? Iya. Bahasa Indonesianya seperti bahasa Arabnya. Amanatun, orang kita menyebutnya amanah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setiap kita itu memiliki amanah. Setidak-tidaknya jika kita hidup sebatang kara misalnya, kita tetap memiliki amanah untuk memimpin lahir batin, jiwa dan raga kita sendiri untuk selamat sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hidupnya sebatang kara saja, tetap dia itu punya amanah. Maka bagaimana lagi kalau kita itu punya tali hubungan, punya ikatan dengan yang lainnya. Begitu ya. Anak terhadap orang tua terhadap anak, pegawai, karyawan terhadap perusahaan tempat dia bekerja dan mencari nafkah, atasan terhadap bawahan, bawahan terhadap atasan, guru terhadap murid, murid terhadap gurunya, barakallahu fikum, pemimpin terhadap rakyat, rakyat terhadap pemimpinnya, dan seterusnya. Maka semakin besar amanah yang dipikulkan, semakin besar pula tanggung jawab yang ada pada diri kita ini. Kepercayaan Allah terhadap kita sebagai hamba-Nya yang hanya mengabdi beribadah kepadanya semata, dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, amanah Allah kepada kita ini dengan dua fungsi utama dari diciptakannya manusia, ini wajib kita pegang teguh sepanjang hidup kita. Karena itulah hakikat dari tujuan penciptaan manusia yang akan mengantarkan mereka untuk bisa selamat
dan bahagia di dunia sekaligus di akhirat nanti. Taib, Ibu rahmati Allah, Allah mengamanahkan kepada kita, kita diadakan, diciptakan oleh Allah di dunia ini pertama untuk mengabdi, beribadah kepada Allah semata. Ini sering kita baca ayatnya, ya. Ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat berapa, Bu? Lihat di footnote-nya. Tujuh, sebentar. Nah, sepertinya bukan ayat 77. Itu dilewat aja dulu. Baik. Jadi surat Az-Zariyat ayat 56. Ya jelas ya, ayat tersebut menyatakan kepada kita tentang kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itu menjadi tujuan utama, tugas inti dari diciptakannya manusia. Kemudian yang kedua, manusia juga punya amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 30. Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka mereka berkata, yakni para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Maka dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jelas ya, di sini Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas inti manusia yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi ini yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola, memelihara dan menjaga bumi ini. Kemudian di surat An-Nur ayat 55. Di surat An-Nur surat ke-24 ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Apa yang telah Allah janjikan? Bahwa Allah sungguh akan menjadikan mereka itu khalifah, berkuasa di muka bumi ini. Diamanahi untuk mengelola bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka juga berkuasa. Baik. Ya syaratnya mengikuti petunjuk Allah, Zat yang maha kuasa atas segala penguasa yang ada di muka bumi ini. Nah, maka petunjuk Allah adalah dengan cara kita
beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan itu disebutkan di penghujung ayatnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah kepadaku semata dan tidak menyekutukan diriku dengan sesuatu apapun. Nah, barulah janji-janji yang Allah sebutkan di ayat tersebut akan didapatkan oleh manusia. Nah, yang pertamanya adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian di surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Surat ke-28 ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallah ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Allah menganugerahkan, mengamanahkan ya bumi ini untuk menjadi fasilitas beribadah kepadanya. Maka kemudian Allah tegaskan, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupakan nasibmu, jatahmu di dunia. Wa ahsin, dan berbuat ihsanlah, kama ahsanallah ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Allah menganugerahkan pengelolaan bumi ini kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya di dalam mewujudkan peribadatannya kepada Allah. Dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat ifsad. Kemudian di surat Fatir ayat 39. Surat ke Fatir itu 35. Ayat berapa, Bu? 39. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Faman kafara fa'alaihi kufruh. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Wala yazidul kafirin kufruhum inda rabbihim illa maqta. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Rabb mereka. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Jelas ya? Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh. Allah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Artinya itu anugerah Allah. Ya, jangan disia-siakan. Jangan kemudian penguasaan, kekuasaan, dan kemampuan untuk mengelola bumi ini justru malah dijadikan wasilah untuk kufur. Semakin bertambah kekufuran, maka semakin bertambah murka Allah. Semakin bertambah kekufuran, maka semakin bertambah juga kerugian bagi mereka. Artinya kekufuran itu akan mereka rasakan akibatnya untuk diri mereka sendiri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena orang itu kalau sudah berkuasa, penyakitnya apa, Bu? Penyakit kekuasaan itu apa? Ada ibu pejabat di sini? Kalau orang sudah menjabat satu jabatan, sudah nyaman duduk di sebuah kursi, barakallahu fikum,
Apa biasanya penyakit yang menimpa dirinya? Iya. Sombong, zalim, sewenang-wenang, egois, mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalam. Makanya ahli sunnah membimbing ya untuk mendoakan kebaikan bagi para pemimpin. Karena kebaikan mereka itu kebaikan bagi rakyatnya. Keburukan mereka tentu juga keburukan bagi rakyatnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang Al-Kahfi tadi dicoret dulu ibu ya. Sepertinya bukan ayat 77. Taib, kita kembali ke pembahasan. Jadi kepercayaan Allah terhadap kita sebagai hambanya yang memiliki dua tujuan utama dalam penciptaannya, yakni untuk beribadah dan untuk menjadi khalifah. Ini wajib kita pegang teguh sepanjang hidup kita. Kalau kita memegang amanah ini dengan baik, menunaikannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah lahir batin kita selamat dan bahagia. Kemudian dunia, agama, dan akhirat kita juga akan selamat dan bahagia. Begitu. Kalau orang itu hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik, maka itulah surga dunia sejatinya. Dia sudah mendapatkan surga di dunia ini sebelum mendapatkan surga di kehidupan akhirat. Satu saja cacat dari dua habl ini, dari dua hubungan ini, maka sekadar itu pula kadar keselamatan dan kebahagiaannya. Orang itu kalau baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama hamba Allah, mesti ada yang kurang, kan begitu. Pun demikian, orang yang baik hubungannya dengan sesama hamba Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan Allah, pasti ada yang kurang. Maka dua-duanya disempurnakan, dua-duanya diupayakan. Islam ini membimbing kita untuk memaksimalkan dua hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Dan itulah hakikat takwa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dan takwa itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bekal terbaik untuk kita menuju surga. Allah telah memberikan peringatan keras tentang lalainya kebanyakan manusia terhadap amanah besar ini. Di surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Kemudian Allah peringatkan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum. Zalum ini sigat mubalaghah. Ada zalim, ada zalum. Beda itu. Zalim itu orang yang zalim. Kalau zalum itu teramat sangat zalim. Saking banyaknya kezaliman yang dia lakukan, saking besarnya kezaliman yang dilakukan manusia, maka namanya bukan zalim lagi, tapi zalum. Kemudian jahul juga sama. Ada orang jahil, ada orang yang jahul. Jahul itu mubalaghah. Sangat-sangat jahil. Sangat-sangat bodoh. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam.
Bodoh yang dimaksud pertama kali ya tentu bodoh terhadap agama ini. Bodoh terhadap agama. Adapun bodoh terhadap dunia, bodoh terhadap dunia itu resikonya apa, Bu? Kita kalau bodoh terhadap dunia, resikonya apa? Resiko terbesar dunia itu apa sih? Kematian saja kan? Kematian. Itu resiko terbesar sudah. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau bodoh terhadap agama, resikonya apa, Bu? Resikonya dunia sekaligus akhirat. Maka ada orang secara duniawi pinternya luar biasa. Tapi dia tidak punya kecerdasan diniyah. Tidak punya kecerdasan di bidang agama. Maka ibu yang dirahmati Allah, hakikatnya dia orang jahil. Walaupun mungkin titelnya berderet di depan nama juga di belakang namanya. Saking banyaknya kadang tidak bisa ditulis semuanya. Barakallahu fikum. Kalau dia jahil terhadap agama, hakikatnya orang jahil. Hakikatnya orang jahil. Dan orang jahil itu akan yufsid aktsar mimma yuslih. Akan banyak melakukan kerusakan dibandingkan perbaikan. Orang kalau jahil terhadap agama begitu modelnya. Kerusakan yang dia lakukan itu lebih besar daripada perbaikan. Ya kan Ibu? Negeri ini kaya enggak Ibu? Kaya. Tapi kenapa rakyatnya sampai sekarang mungkin belum sejahtera? Ya, banyaknya orang-orang jahil yang kemudian menjadi pemimpin. Loh, bukannya Ustadz minimal S1 itu? Iya, minimal jadi apa Bu yang minimal S1 itu? Jadi wakil presiden. Kalau jadi wali kota apa syaratnya? SMA boleh? SMA boleh, begitu ya? Taib. Jadi menteri tidak tahu ya karena belum pengalaman. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Intinya begini, ini negeri ini bisa rusak. Negeri manapun bisa rusak, bisa hancur. Kira-kira sama orang bodoh atau sama orang pintar? Orang pintar. Pintar terhadap dunia, tapi dia bodoh terhadap agama. Dunianya pintar, rata-rata, Masya Allah, rata-rata bergelar. Rata-rata bergelar. Minim-minimnya tadi S1. Gitu ya. Minim-minimnya S1. Tapi kenapa bisa rusak? Nah, berarti kan ada masalah. Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka dikasih kecerdasan secara akademik, tapi mereka tidak dikasih kebersihan hati. Kebersihan hati itu hanya bisa didapat dari ilmu syar'i. Jadi jahil terhadap agama. Maka yang ada adalah dia berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya lalainya manusia dari amanah. Di ayat ke-73-nya, masih di surat Al-Ahzab, Allah menyebutkan 3 golongan manusia saat mendapatkan amanah. Allah menyebutkan 3 golongan manusia saat mendapatkan amanah. Perhatikan. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik,
laki-laki dan perempuan. Dan sehingga Allah menerima taubatnya orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang amanah di ayat ke-72, di ayat ke-73 ini Allah menyebutkan 3 golongan manusia saat mendapatkan amanah. Yang pertama munafik. Orang munafik ini diazab. Kenapa? Terkait dengan amanah. Orang munafik itu secara zahir, secara yang nampak, mereka itu nampaknya amanah. Namun hakikatnya mereka itu orang-orang yang khianat. Salah satu sifat orang munafik itu apa, Bu? Idza tumina khana. Apabila dipercaya, apabila dikasih amanah, dia berkhianat. Pengkhianatan mereka ini terkadang tidak disadari dan tidak terdeteksi, sehingga hal ini sangatlah berbahaya, sebagaimana bahayanya musuh dalam selimut. Makanya munafik itu dia lebih ngeri, lebih bahaya daripada kafir asli. Orang kafir asli, Ibu, kalau benci sama Islam, dia benci Islam itu terang-terangan dengan mulutnya. Ya, dengan sikap tingkah laku perbuatannya. Tapi kalau munafik itu enggak. Ya, dia kalau benci Islam, benci kaum muslimin, biasanya dia berkamuflase. Begitu ya. Ya, dia seperti musuh dalam selimut, mengerikan. Makanya azabnya juga sangat mengerikan bagi mereka itu. Nah, itu orang munafik. Ya. Ciri khas mereka berkhianat. Berkhianat. Jadi kalau ada sifat ini pada diri kita, segera dijauhkan. Kenapa? Karena kalau sifat ini masih ada pada diri kita, berarti kita terindikasi penyakit nifak. Kemudian musyrikin wal musyrikat, yakni musyrik, orang musyrik. Sikap mereka ini terhadap amanah, mereka tidak pernah amanah, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, yang ketiga inilah yang selamat. Wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat. Mereka itulah orang-orang beriman, yakni yang secara lahir dan batin, jiwa dan raga, mereka selalu memegang teguh amanah yang diembankan kepada dirinya, sekecil apapun, sederhana apapun amanah tersebut. Dia selalu berusaha memegang teguh amanah. Makanya Allah memuji orang yang beriman yang memiliki sifat amanah. Ya, sebagaimana yang juga disebutkan selain di ayat ini, di Al-Ma'arij ayat 32 ini juga Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Ketika Allah menjelaskan sifatnya orang-orang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang memelihara amanah dan juga janjinya. Sama enggak ayatnya, Bu? Dengan Al-Ma'arij ayat 32 ini? Sama tidak? Hah? Sama persis. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Taib. Apa yang kemudian menjadikan orang-orang beriman ini sangat menjaga amanah? Ilmu dan imanlah yang terpatri di dalam hati, yang terus menerus mendorong mereka untuk selalu amanah, sekecil apapun amanah atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jadi orang kalau punya iman, kalau punya ilmu, maka dia akan berusaha amanah. Nabi juga menegaskan tentang itu di riwayat Imam Ahmad
dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak sempurna keimanan bagi seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Taib. Artinya hadis ini menjadi penegas ayat yang sedang kita bahas. Maka beruntung dan berbahagialah orang yang memiliki sifat amanah, karena siapa saja yang memilikinya berarti dia adalah orang yang berakhlak, beretika mulia, serta menjadi mukmin yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat majelisnya denganku, kata Nabi, pada hari kiamat nanti adalah ahasinakum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Orang yang amanah ini ya seperti sudah sangat langka di akhir zaman seperti ini. Begitu ya. Kebanyakan manusia berkhianat. Kebanyakan manusia berkhianat. Terkadang yang berkhianat itu orang-orang di sekitar kita. Begitu ya. Ada enggak pembantu yang berkhianat ke majikannya? Ada. Banyak, sampai dipecat begitu kan. Barakallahu fikum. Ya. Kadang juga pasangan kita berkhianat. Kita mempercayainya sepenuhnya, ternyata dia menyia-nyiakan kepercayaan kita. Nah, itulah orang-orang yang suka kucing-kucingan bersama pasangannya, berselingkuh dengan lain hati. Dia lebih tertarik dengan yang mulus daripada yang tulus. Begitu Ibu ya? Bagus tuh jadi status. Tidak ada pengulangan. Itu refleks saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu kebanyakan manusia berkhianat. Ya, hatta mungkin sebagian daripada orang-orang yang di sekitar kita. Ya, terkadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu anak, satu keturunan, ketika orang tuanya masih pada hidup, kelihatannya rukun-rukun saja. Ternyata setelah orang tuanya meninggal dunia, rebutan warisan. Begitu ya. Dan yang kotor hati kemudian akhirnya nampak kekotoran hatinya. Bagaimana dia kemudian berusaha ingin menguasai seluruh harta orang tuanya. Oh, kasus seperti ini banyak. Ya, orang-orang yang pada berkhianat. Na'udzubillah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang beberapa ancaman bagi orang yang tidak amanah. Ya, silakan nanti ibu baca sendiri ayat-ayatnya. Yang pertama, orang tidak amanah jelas dia akan menjadi calon penghuni neraka kalau dia tidak bertaubat, kalau dia tidak menyelesaikan urusannya di dunia, kemudian mendapatkan azab Allah. Orang yang tidak amanah hatinya menjadi keras. Orang yang tidak amanah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak amanah itu dikatakan sebagai pengkhianat Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jelas orang yang tidak amanah itu tidak akan dipercaya. Tidak akan dipercaya. Ya. Dan itulah nasib yang akan diderita oleh orang-orang yang tidak amanah. Di dunia saja ya berat, orang tidak amanah itu berat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kita mungkin pernah mengetahui ya cerita nyata dari sebagian orang yang kita kenal
yang karakternya memang tidak amanah. Dia kerja di sini tidak lama karena tidak amanah. Nanti pindah lagi kerja di tempat yang lain tidak amanah. Pindah di satu wilayah, di satu komplek karena dia tidak amanah. Akhirnya tidak betah di situ. Ganti lagi ke tempat lain, modelnya begitu lagi. Begitu ya. Na'udzubillah. Orang tidak amanah itu di dunia saja sudah susah. Dia akan baru klop, merasa tenang ketika bertemu dengan sesamanya yang punya karakter memang tidak amanah. Baru dia klop, begitu ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Dan itu mungkin terjadi. Ya, berjamaah untuk kemudian melakukan kezaliman. Ya, ta'awun untuk melakukan penipuan. Na'udzubillah. Ini banyak terjadi. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran terakhir yang kedua, obat terapi halu yang berikutnya adalah wa ahdihim ra'un. Mereka ini orang-orang yang menepati janji. Menepati janji merupakan perkara yang diwajibkan. Ya, berdasarkan firman Allah di antaranya di surat Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Di ayat-ayat yang lain juga disebutkan di surat Al-Maidah, ada di surat An-Nahl, surat Al-Mu'minun. Jadi ketika Allah memerintahkan wa aufu bil ahdi, ini menunjukkan wajib. Menepati janji, menjaga janji, menunaikan janji, ini adalah wajib. Berarti kalau kita mengingkari janji, kita melakukan keharaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di riwayat Imam At-Tirmidzi, al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan transaksi, ya dengan perikatan yang akan mereka tetapkan sesama mereka. Begitu ya. Yang tentu ketika sudah ada ikatan, perjanjian, ya satu dengan yang lainnya harus saling menunaikan perjanjian tersebut. Tidak menepati janji atau ingkar janji, ini merupakan sifatnya orang munafik. Nabi SAW bersabda di riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji maka tidak menepati, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Semoga Allah ya hilangkan pada diri kita semua sifat atau penyakit dari halul dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang tadi disebutkan. Tunaikan, jaga, pelihara amanah yang diembankan kepada diri kita. Kemudian tepatilah janji yang sudah kita ikrarkan kepada siapapun, terutama janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu seorang muslim ya dia tidak berjanji kecuali dalam perkara-perkara yang mendesak saja atau dalam perkara-perkara yang memang membutuhkan kita untuk berjanji ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ada ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan tentang obat terapi dari penyakit halu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, terutama terkait dengan amanah. Amanah, karena masing-masing kita mesti punya amanah.
Coba ibu-ibu yang dirahmati Allah, amanah itu kan mesti dievaluasi ya. Mesti dimuhasabahi. Jadi ya sesekali kalau bisa sering ya coba kita duduk dalam kesendirian kita ini sebagai apa sih begitu ya. Amanah yang Allah embankan kepada kita ini apa saja? Pertama kita hamba Allah gitu ya. Yang di atas pundak kita ini ada amanah taklif. Amanah taklif, kita ini mukallaf. Berarti kan mesti beribadah kepada Allah, mesti kita berperan aktif ya di dalam atau berperan aktif untuk menjadi khalifah di muka bumi ini ya sekadar dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita begitu ya. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan dan perbaikan untuk bumi yang Allah amanahkan ini, setidak-tidaknya kita tidak melakukan kerusakan untuk bumi ini. Dari hal-hal yang terkecil saja gitu ya. Disiplin buang sampah pada tempatnya begitu ya. Apapun itu. Kemudian berupaya mungkin senang nanam-nanam begitu ya. Orang nanam satu pohon itu seperti dia nyumbang oksigen begitu ya. Nyumbang oksigen. Nah ini terkait dengan alam semesta yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita rawat dan tidak kita rusak. Gitu ya. Ya terlebih kita yang punya wewenang begitu ya. Suami ibu misalkan menteri pertanian begitu ya atau menteri kehutanan. Nah ingetin gitu ya supaya betul-betul amanah ini menjaga bumi kita ini. Karena ibu Indonesia ini 65% kalau tidak salah ya. 65% wilayahnya belum ada penduduknya. Belum ada penduduknya. Maksudnya walaupun dia jumlah warga negaranya besar 280 jutaan tapi masih lebih besar wilayahnya. Ya tadi yang dihuni itu hanya mungkin sekitar 35 sampai 40% saja. Sisanya berarti masih lahan-lahan kosong. Begitu ya. Masih lahan-lahan kosong. Makanya bisa jadi negeri ini jadi santapan untuk siapa? Untuk orang-orang yang mungkin di negara mereka sudah kebanyakan orang, begitu ya. Mereka pindah-pindahin ke sini, gitu kan. Barakallahu fikum. Dan ngumpulnya kan di mana Ibu? Di Pulau Jawa kan? Di Pulau Jawa. Pulau-pulau yang lain masih banyak sekali yang kosong. Semua ngumpul di Jawa. Kayaknya sudah bebannya terlalu berat itu Pulau Jawa itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini jangan melakukan kerusakan. Jangan melakukan kerusakan karena itu amanah. Ya. Terus digali lagi, didalami lagi. Apalagi jabatan kita gitu ya. Selain tadi sebagai hamba Allah yang wajib ibadah, sebagai hamba Allah yang kemudian diamanahi mengelola alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan pengerusakan. Oh ternyata kita juga seorang istri. Ya. Istri ada amanahnya enggak Ibu? Ada. Istri itu pemimpin bukan? Pemimpin. Di mana? Di rumah suaminya. Maka dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kita punya anak, oh berarti amanah itu ada pada anak. Anak 10 dengan anak 1. Lebih besar mana tanggung jawabnya? Lebih besar yang anaknya 10. Kan begitu. Oh ternyata kita juga jadi ibu RT. Oh tambah lagi tuh. Amanahnya tambah lagi. Kita jadi misalkan ketua yayasan. Kita misalkan jadi owner satu perusahaan yang membawahi 1000 karyawan. Nah itu hati-hati, karyawan itu amanah. Jangan sampai ada karyawan yang kesusahan kok kita tidak tahu. Jangan sampai ada gaji yang kemudian berbulan-bulan tidak dibayarkan. Ini kezaliman. Terus didalami ini. Amanah apa saja yang kita emban dalam hidup ini.
sebelum kita berjumpa dengan Allah, sebelum segala sesuatunya dihisab. Begitu ya. Sebelum segala sesuatunya dihisab. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan demikian seterusnya. Misalkan Allah mempercayakan kepada kita, orang tua kita itu di masa tuanya bersama dengan kita. Padahal anaknya 10. Tapi Allah amanahkan kepada kita. Nah, itu juga perhatikan. Jangan diterlantarkan, jangan diabaikan. Ya, orang tua di masa tuanya ada di bawah pemeliharaan kita, sejatinya itu wasilah menuju ke surga. Nah, itu amanah. Amanah, kita harus jaga amanah ini. Kita harus menunaikan amanah ini sebaik-baiknya. Dan demikian seterusnya. Ya, coba teliti kembali amanah apa saja yang Allah ya bebankan di atas pundak kita ini. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kita mesti ta'awun ya di dalam kebaikan dan ketakwaan, saling mengingatkan begitu ya, saling membimbing, saling membersamai ya, supaya perjalanan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat dunia dan juga akhirat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pembahasan ini sudah selesai. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, masih menjelaskan poin-poin yang menjadi obat terapi dari penyakit halu. Sisa sedikit lagi insyaallah. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.